Saya ucapkan salam kepada Bapak Jerry dan juga teman-teman. Hari ini, saya Modesta Arvina dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Kimia, akan presentasikan PKMGT dengan judul Digital Outreach for Economic Outgrowth. Dalam PKMGT ini terdapat 3 bagian. Bagian yang pertama adalah pendahuluan. Latar belakang terbentuknya gagasan ini yang pertama, menurut Kurniasih, COVID-19 merupakan virus varian baru SARS-CoV yang menjadi perhatian dunia sejak tahun 2020. Lalu menurut Aslamiah dan juga Nurhayati, COVID-19 mempengaruhi berbagai kondisi manusia. Kondisi-kondisi tersebut adalah kondisi ekonomi, sosial, dan juga psikis manusia. Lalu dampak COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia, salah satunya adalah kenaikan angka kemiskinan yang disebabkan karena membekunya pergerakan ekonomi di suatu wilayah hingga negara. Lalu menurut Badan Pusat Statistik, Indonesia mulai mengalami kenaikan persentase kemiskinan pada pertengahan bulan September 2019 hingga pertengahan bulan September 2020. Kenaikan persentase kemiskinan ini diprediksi merupakan dampak dari adanya pandemi yang disebabkan oleh COVID-19. Berdasarkan permasalahan yang ada, saya memiliki gagasan bernama Digital Outreach for Economic Outgrowth. Gagasan ini merupakan pemanfaatan dari pengembangan teknologi, pengenalan biometrik wajah, dan juga sidik jari. Gagasan ini diharapkan dapat memudahkan penjangkauan pelayanan pemerintah dari berbagai aspek yang tepat sasaran, serta memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada, sehingga dapat mengatasi dan juga mengurangi persentase kemiskinan di Indonesia akibat pandemi COVID-19. Lalu tujuan dari gagasan ini, yang pertama adalah mengatasi kemiskinan di Indonesia akibat pandemi COVID-19. Lalu tujuan yang kedua adalah mengembangkan teknologi biometrik wajah dan juga sidik jari. Lalu manfaat dari gagasan ini yang pertama adalah memberikan solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia akibat dari pandemi COVID-19. Lalu manfaat yang kedua adalah memudahkan jangkauan pelayanan pemerintah dari berbagai aspek yang tepat sasaran. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke bagian gagasan. Untuk persoalan saat ini, salah satu sektor yang terdampak COVID-19 adalah perekonomian. Dapat kita ketahui bahwa banyak sekali sektor-sektor yang terdampak akibat COVID-19 dan salah satu sektor tersebut adalah perekonomian. Lalu salah satu penyebab penurunan angka perekonomian di Indonesia adalah kebijakan yang menyebabkan terbatasnya kegiatan perekonomian. Tapi perlu kita ingat bahwa kebijakan tersebut merupakan kebijakan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 yang memang merupakan prioritas utama. Lalu selanjutnya, Indonesia mulai mengalami kenaikan persentase kemiskinan mulai bulan September 2019, beberapa saat sebelum kasus pertama COVID-19 pertama kali diumumkan di Indonesia. Lalu hingga saat ini, pemerintah berusaha untuk memberikan pelayanan gratis berupa bantuan sosial untuk mengurangi persentase kemiskinan, tetapi sering terjadi ketidakakuratan data yang menyebabkan salahnya sasaran dalam pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. Baik, ini merupakan data jumlah penduduk miskin di Indonesia. Dapat kita lihat mulai bulan September 2019 hingga bulan September 2020, Indonesia mulai mengalami kenaikan persentase kemiskinan. Dan kasus pertama COVID-19 mulai dinyatakan bulan Maret, dan itu menyebabkan angka persentase dari kemiskinan Indonesia semakin naik. Melalui permasalahan yang ada, saya memiliki solusi yang sekiranya dapat mengatasi permasalahan tersebut. Solusi pertama yaitu pengenalan biometrik wajah. Menurut Setiawan, pengenalan biometrik wajah ini merupakan salah satu sistem keamanan yang menangkap data berupa citra, bentuk, dan juga detail wajah. Pengambilan data pengenalan biometrik wajah ini bisa diambil melalui 2 cara. Yang pertama adalah 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Lalu solusi yang kedua adalah identifikasi sidik jari, yang merupakan salah satu sistem keamanan yang lebih sederhana daripada pengenalan biometrik wajah, tetapi tetap memiliki keakuratan yang tinggi. Lalu pihak-pihak yang dapat merealisasikan gagasan ini yang pertama adalah database administrator. Database administrator ini memiliki keahlian untuk menyimpan dan juga mengelola berbagai data dengan memanfaatkan berbagai perangkat lunak khusus. Dalam kasus ini, perangkat lunak yang digunakan adalah pengenalan biometrik wajah dan juga sidik jari. Lalu pihak kedua yang dapat berperan adalah perangkat desa ataupun pemerintah terkait. Perangkat desa memiliki data dan juga administrasi kependudukan dari tiap-tiap penduduk yang menempati suatu wilayah yang dikelolanya. Data-data ini akan sangat berguna
untuk menentukan apakah orang tersebut layak untuk menerima pelayanan pemerintah ataupun tidak. Lalu langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan gagasan ini, yang pertama adalah memberikan gagasan kepada pihak-pihak terkait yang dapat merealisasikan gagasan. Lalu langkah yang kedua, melakukan riset secara lebih lanjut bersama dengan pihak-pihak terkait dan mulai mengembangkan kegiatan yang sudah disepakati. Langkah yang ketiga, mulai merealisasikan gagasan dengan cara memberikan pengenalan dan juga informasi kepada masyarakat. Langkah yang keempat, mulai melakukan pembuatan dan juga penginputan data melalui teknologi yang sudah digunakan. Lalu yang kelima, memberikan bantuan sosial kepada penerima dengan memanfaatkan teknologi yang sudah dikembangkan. Dan langkah yang keenam, melakukan monitoring dan juga evaluasi terhadap semua kegiatan yang sudah dilakukan. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke bagian kesimpulan. Digital Outreach for Economic Outgrowth ini merupakan gagasan yang memanfaatkan salah satu teknologi yang sedang berkembang, yaitu pengenalan biometrik wajah dan juga identifikasi sidik jari. Gagasan ini dibuat dengan harapan dapat mengatasi permasalahan salahnya sasaran dalam pemberian layanan gratis dari pemerintah kepada masyarakat. Dan adanya teknologi pengenalan biometrik wajah dan juga identifikasi sidik jari ini diharapkan keakurasian data yang diperoleh dapat membantu pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan serta bantuan secara lebih maksimal lagi. Jika pemberian pelayanan dan bantuan sosial dapat terrealisasikan secara tepat dan juga maksimal, diharapkan gagasan ini dapat mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia dari akibat adanya pandemi yang disebabkan oleh COVID-19 ini. Untuk cara dan target waktu untuk merealisasikan, diperlukan riset dan juga kerjasama secara berkala antara pihak-pihak terkait untuk memaksimalkan gagasan ini. Gagasan ini harus dilakukan secara mendetail dan perlahan dimulai dari pengenalan, riset, dan juga pelaksanaannya agar tidak terjadi kesalahan sasaran dalam pemberian pelayanan. Sehingga gagasan ini harus dilakukan secara perlahan dan juga tidak boleh tergesa-gesa. Dan untuk mencapai kemaksimalan gagasan ini, diperlukan waktu setidaknya 1 tahun atau lebih, agar gagasan ini dapat diimplementasikan secara lebih maksimal. Lalu prediksi dampak jika gagasan ini terrealisasikan, yang pertama, pemberian pelayanan berupa bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan dapat diberikan secara lebih maksimal dan tepat sasaran, sehingga anggaran pemerintah tidak akan terbuang begitu saja. Lalu prediksi dampak yang kedua, jika pemberian pelayanan berupa bantuan sosial terrealisasikan dengan tepat, para penerima bantuan sosial akan terbantu kehidupan perekonomiannya, sehingga angka pengangguran akan berkurang dan hal itu akan berpengaruh pada penurunan persentase kemiskinan yang merupakan tujuan utama dari gagasan ini. Baik, sekiranya itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Ini merupakan referensi yang mendasari gagasan yang saya buat. Baik, sekian presentasi yang dapat saya berikan kepada Bapak Jali dan juga teman-teman. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, baik yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja. Semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat dan juga memberikan pengetahuan baru bagi kita semua. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih.